BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia yang juga dikenal dengan nama Jepang yaitu Dokuritsu Junbeko Sakai merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Jepang pada 29 April 1945 sebagai rekayasa Jepang untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. BPUPKI beranggotakan 63 orang yang diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat dengan wakil ketua Hibanga Seyosho yaitu orang Jepang dan juga RP Suroso. Rapat pertama diadakan di Gedung Chuo Sangiin di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Pada zaman Belanda, gedung tersebut merupakan gedung Volksra, lembaga DPR pada zaman kolonial Belanda. Sidang dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasan baru dimulai keesokan harinya, yaitu tanggal 29 Mei 1945 dengan tema Dasar Negara. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin dalam pidato singkatnya mengemukakan 5 asas. Disusul dengan lusanya 31 Mei 1945, Profesor Dr. Mr. Supomo dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 asas juga. Dalam rapat BPUPKI pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato mengenai 5 dasar negara yang dia sebut dengan nama Pancasila. Dalam pidato tersebut, Soekarno mengatakan, "Saya namakan ini dengan penunjuk seorang teman kita, ahli bahasa saya. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi." Setelah itu, dibentuklah panitia 9 yang beranggotakan. Yang pertama, Insinyur Soekarno sebagai ketua dan Mr. Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Setelah melakukan kompromi antara 4 orang dari kaum kebangsaan, nasionalis, dan 4 orang dari pihak Islam, tanggal 22 Juni 1945, panitia 9 kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang berisikan layaknya pembukaan UUD dan beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena telah dianggap dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia dan digantikan dengan dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Nama saya Alfian Fikri. Nama saya Aziza. Saya Farica Lilia Raina. Nama saya Hanis Susubagalim. Nama saya Amrizal. Nama saya Hihen Yumna Nadia. Ini saya akan mewawancarai seorang pemuda mengenai Pancasila. Nama saya Tiara Anjali Putri. Yasmin. Nama saya Putri Devi. Saya Muhammad Yusuf Bagus Rasidin, bisa dipanggil Rasid. Saya Seto. Namanya Seto. Faris. Saya Fajir. Saya dosen. Mahasiswa di Brawijaya, Malang. Saya seorang mahasiswa UMS. Nah, saya pengangguran. Pelajar. Kalau nggak salah sih 1 Juni 1945 ya. 22 September. Tanggal 1 Juni. Tanggal 1 Juni 1945. Tanggal 1 Juni 1945. Nggak salah itu, seingat saya ya, 1 Juni 1945. Nggak tahu. BPUPKI. Kalau nggak salah sih namanya BPUPKI ya. BPUPKI. Yang pertama itu ada BPUPKI. Setelah BPUPKI dibubarkan itu ada PPKI. BPUPKI. Jadi pada sila pertama ini saat ini adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun pada dulu itu adalah Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Jadi sekarang menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.
Yang saya tahu itu sila pertama, jadi tentang ketuhanan. Jadi kalau yang dulu itu syariat Islam, ya kurang lebih begitulah. Berubah atau nggak berubah itu kayaknya itu dulu itu pernah deh kayaknya. Seperti kan buat Pancasila itu yang sila pertama itu yang syariat ada syariat Islamnya, lalu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa saja. Pernah direvisi. Kalau tahu perubahannya apa sila keberapa? Sila ke 3 Persatuan Indonesia. Di sila pertama, Iya. yang dulunya itu lebih spesifik ke agama Islam. Iya. Tapi kalau sekarang itu lebih universal ke semua agama. Pernah sih, pernah dengar. Pernah dengar. Iya, pernah dengar. Iya, gitu. Kalau nggak salah sila pertama, sila 1 kalau nggak salah ya. Cuman ya itu aja sih yang saya tahu. Baik. Itu meng-highlight betapa pentingnya guys Pancasila pada masa ini. Mbak tahu nggak itu perubahannya apa? Pancasila di sila berapa? Saya kalau nggak salah apa tentang agama atau apa ya, saya agak lupa sih kalau dalamnya apa. Oh. Untuk para pemuda di Indonesia, harapannya semoga mereka bisa menjadikan Pancasila itu sebagai pedoman dan alat untuk menjadikan mereka semangat untuk memajukan negara Indonesia ini. Harapannya semoga Pancasila lebih diterapkan ke kehidupan pemuda zaman sekarang. Untuk pemuda Pancasila, yang pertama sih harus taat pada Tuhan Yang Maha Esa ya, karena dari sila kedua, ketiga, keempat, kelima itu semuanya merujuk ke nomor 1. Apabila semua pemuda itu tahu tentang sila 1 dan mengikuti kitabnya, pasti dari sila kedua, ketiga, keempat, kelima itu akan terwujud. Yang pertama itu, jadi Pancasila itu bisa tetap menjadi pedoman hidup untuk masyarakat terutama pemuda. Jadi bisa membangun darah-darah perjuang dari darah-darah seorang pemuda. Juga Pancasila itu supaya bisa menjadi pedoman sekaligus menjadi perubahan untuk masyarakat supaya menjadi masyarakat lebih baik. Harapan saya pribadi semoga pemuda lebih mengamalkan Pancasila seperti mengamalkan arti kebinekaan itu sendiri, tidak usah teriak-teriak khilafah, karena Pancasila itu untuk semua, bukan untuk saja untuk semua umat gitu. Ya, lebih menghargai perbedaan, tidak rasis, serta menjunjung tinggi keadilan sosial gitu. Ya menurut saya itu saja sih. Mungkin saya bukan pemuda banget ya, cuman ya masih 20-an lah. Jadi buat saya kedepannya semoga pemuda-pemuda itu lebih mengenal seluk-beluknya Pancasila gitu. Nggak cuman yang kayak Pancasila dari sila 1 ke 5 atau apa kayak gitu. Enggak, tapi ke seluk-beluknya itu karena pengetahuan umum, semua pemuda harus tahu seperti itu. Baik Mbak Jasmine, terima kasih sudah Ya, hadir di channel. Kalau gitu terima kasih atas waktunya Mbak. Kasih. Terima kasih Mas. Ya, sekian. Makasih ya.